Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan Oppo A77s ya. Jadi HP ini sebenarnya LCD-nya masih bagus, namun usernya minta ganti LCD ya. Jadi HP ini sebenarnya baru ganti LCD tidak lama ya. Jadi info usernya ini LCD-nya sudah terbuka ya, jadi minta ganti LCD lagi, dan layarnya juga ada retak ya. Oke, di sini langsung saja saya buka cover belakangnya. Lanjut, jangan lupa juga cabut SIM tray-nya ya. Di sini untuk membuka covernya hati-hati, lagi kalau manual ya, pelan-pelan saja karena takutnya terkelupas ya untuk cover belakangnya. Di sini sedikit-sedikit, pelan-pelan sampai benar-benar terangkat ya untuk cover belakangnya. Oke, sedikit-sedikit alhamdulillah sudah mulai terbuka. Nah, ini lemnya cukup kuat ya, jadi jangan terlalu dipaksa karena takutnya malah bikin ini ya, jadi nombok ya akhirnya. Oke, alhamdulillah sudah terlepas. Hati-hati di belakangnya juga ada fingerprint, sambil dibersihkan juga sisa-sisa lem yang masih menempel. Kemudian di sini karena terhubung ya antara mesin atas dan bawah, jadi harus dilepas semua baut-bautnya ya. Jadi HP ini sebelumnya sudah pernah masuk ya ke saya, minta ganti LCD, namun LCD yang dibawanya itu rusak ya. Jadi usernya beli LCD lagi dan ganti lagi ya. Oke, lanjut lepas baut-bautnya, kemudian angkat middle frame yang di tengah ya, bezelnya ya. Oke, sini baut-bautnya udah mulai terangkat semua. Ini harus sabar ya membuka baut-bautnya, karena ini terhubung jadi atas bawah harus dilepas ya. Dan hati-hati juga saat membuka karena disitu ada fleksibel fingerprint. Jadi sedikit-sedikit cari celah yang mudah ya untuk membukanya. Oke, pelan-pelan. Padahal ini LCD-nya sebenarnya masih bagus ya, namun sudah retak, sudah ini ya, sudah pecah lagi ya karena lemnya lepas ya. Oke, sini sudah terlepas semua, jadi usernya sudah bawakan LCD baru, dan ini LCD barunya ya sudah dibawakan. Jadi karena sudah dibuka ya, sudah di unboxing duluan, jadi saya cuma tes saja ya. Mudah-mudahan LCD barunya aman. Alhamdulillah LCD-nya hidup. Kita tunggu sampai ke tampilan menu ya. Ini harus sabar ya, kayaknya ini agak lumayan lama ya untuk menunggunya. Tunggu beberapa saat sampai benar-benar ke tampilan menu. Alhamdulillah hidup ya. Kayaknya HP-nya agak lumayan berat ya untuk tampil ke tampilan menu. Memorinya hampir penuh, jadi agak lambat ya untuk responnya. Namun untuk sentuh dan lainnya kayaknya normal ya. Wah, ini kayaknya baterainya kena ya, mati hidup gitu. Tunggu lagi, hidup lagi ya. Mudah-mudahan baterainya masih bawaan ya. Oke, tunggu berapa saat. Ini agak lama ya untuk sampai ke tampilan menu. Oke, tunggu dulu. Ini HP-nya masih baru ya, namun kayaknya pemakaiannya lebih boros ya, jadi cepat rusak lagi. Nah, ini kayaknya memang baterainya kena ya. Oke, jadi saya akan fokus ke bagian baterai ya. Padahal HP-nya masih baru juga ya. Nah, ini
ini pertama yaitu saya angkat baterai dulu, kemudian untuk bagian baterai ini saya fokus ke bagian atas ya, potong di plastik kuning. Ini pelan-pelan ya bukanya, hati-hati jangan sampai ini ya ketarik pul ya, karena takutnya malah ini ya merusak bagian konektornya ya, penyambung di bagian baterai ya. Oke, pelan-pelan saja, buka pelan-pelan dan hati-hati ya. Ini biasanya sering terjadi ya kalau HP mati hidup, biasa di bagian baterai ini yang kena ya, di bagian fuse-nya ini bisa diganti, dan kalau ada stoknya ganti baru. Kalau kita tidak punya, bisa langsung dilakukan penjemperan ya. Oke, sedikit-sedikit dibuka plastik kuning ini ya. Nah, di sini ada 2 fuse ya di baterainya. Supaya tidak bingung, kita bisa lakukan jumper keduanya ya, karena apabila kita jumper satu, takutnya satunya kena juga, jadi kita bisa lakukan penjemperan keduanya ya. Oke, sambil menyiapkan solder, timah baru dan kawat jumpernya ya, jangan lupa dikasih plug juga. Kemudian di bagian fuse-nya ditambah juga timah baru agar cepat menyatu ya timahnya ya. Oke, kasih secukupnya saja ya, agar tidak jangan terlalu banyak juga, takutnya nanti malah menggelembung ya di bagian itu pas waktu merapikan ya. Apabila sudah dirasa cukup, dipotong secukupnya, kemudian lakukan penjemperan di bagian satunya ya, karena di sini ada 2 fuse. Oke, alhamdulillah sudah saya jumper untuk baterainya. Dan ini apabila sudah pas dirapikan, pastikan tidak menyatu ya. Oke, rapikan kembali plastik yang kuning ini ya, pastikan tidak ada bagian-bagian yang ini ya, tidak tertutup ya, karena ini di baterai. Pastikan semuanya rapat dan tidak ada yang terbuka ya, untuk bagian min plusnya agar tidak terhubung ya. Oke, jadi di sini setelah saya jumper, saya akan coba lagi untuk menghidupkan ya. Oke, tes dulu untuk LCD barunya. Kita akan tes apakah masih mati hidup atau kondisinya sama ya. Biasanya kalau kondisi mati hidup begini, kita coba cek dari yang dasar dulu ya. Jadi yang paling mudah dulu, baru sampai ke bagian yang tersulitnya ya. Kita tunggu beberapa saat, apakah HP-nya mau normal apa tidak ya. Alhamdulillah sudah mau tampil ya, tampilan menu. Nah, ini karena HP-nya agak berat ya, jadi tampilannya susah ya, agak sentuhnya agak lambat ngerespon ya, karena memorinya lumayan penuh. Oke, sentuhnya aman, tidak ada masalah ya. Oke, untuk sentuhnya aman, jadi LCD ini siap untuk dipasang ya. Alhamdulillah untuk bagian baterai sudah setelah dilakukan penjemperan sudah aman. Jadi tinggal lanjut ke persiapan pemasangan LCD ya. Oke, untuk pengetesan LCD sudah selesai, tinggal lanjut merapikan, melakukan pemasangan ya. Angkat baterai dan merapikan plastik bening yang di belakang frame-nya, kemudian lanjut buka LCD lamanya ya. Jadi karena LCD lamanya ini sudah terlepas dan sudah dilem, dan lemnya sudah cukup kering ya, sudah lumayan kering. Jadi seset pelan-pelan ya bagian sisi-sisinya, cari posisi yang termudah ya untuk membukanya, karena posisinya ini lemnya masih baru dan sudah merekat kuat ya.
Jadi ini harus pelan-pelan, dan LCD-nya juga masih bagus ya. Jadi hati-hati agar tidak merusak LCD lamanya ya. Oke, set pelan-pelan, cari posisi yang mudah, dan karena ini LCD masih bagus bisa digunakan lagi ya, walaupun banyak retak juga. Oke, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai terlepas, dan ini dia LCD barunya sudah terlepas ya. Ini karena LCD barunya ini masih bagus, jadi ini bisa digunakan kembali ya LCD barunya. Dan ini bekas lemnya masih lumayan ini ya, sudah lumayan kering juga. Sambil dibersihkan sedikit-sedikit ya, dirapikan bagian-bagian yang lemnya kuat ya. Oke, di sini sambil merapikan sisa-sisa lem yang masih menempel, pastikan tidak ada bagian-bagian yang lem-lem yang sudah kering itu masih menempel di premnya ya. Oke, sambil dibersihkan sedikit-sedikit. Apabila dirasa sudah cukup kering, sudah cukup bersih ya, lanjut ke memasang LCD baru. Jadi ini untuk membersihkannya agak lama ya. Ini yang biasanya yang cukup lama untuk pembersihan ini ya, karena lem-lem itu apalagi sudah pernah ganti LCD, jadi lemnya cukup ini ya, cukup lengket ya di bagian frame-nya. Jadi harus sabar, walaupun bagian-bagiannya itu masih ada yang menempel di bodi ya. Oke, pelan-pelan saja dan sabar saat melakukan pembersihan ini, karena apabila terlalu kuat menekan di bagian pinggir premnya, nanti bisa bikin premnya rusak ya. Oke, bersihkan sedikit-sedikit dari sisa-sisa lem sampai dirasa benar-benar bersih ya. Ini biasanya yang paling lama ini ya, bersih sisa-sisa lem ini harus ekstra sabar ya. Dan apabila sudah dirasa cukup bersih, siap untuk dilakukan pemasangan LCD ya. Oke, sini setelah dilakukan pengecekan dan pembersihan, ini semua sudah selesai ya. Tinggal lanjut merapikan di LCD baru. Jangan lupa plastik-plastik yang ada di plastik baru dilepas ya. Bisa tergantung kita ya, bisa dilepas bisa juga tidak ya, tergantung masing-masing ya. Kalau di sini saya melepas ya semua untuk bagian-bagian baru yang ada di LCD baru ya. Jangan lupa juga sebelum dilakukan pemasangan, di sini saya tes terlebih dahulu ya. Barangkali ada sisa-sisa lem yang menempel, dan apabila dirasa cukup bersih, lanjut ke pengeleman ya. Oke, setelah dilakukan pembersihan, lanjut ke pengeleman. Kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Kasih lem secukupnya aja. Pastikan lemnya terisi dengan sempurna ya, karena apabila tidak ada yang terisi, nanti ada cahaya yang keluar dari bagian sisi-sisinya. Pastikan semua terisi ya. Oke, untuk bagian atas ini ada sensor ya, jangan tertutup. Lanjut ke pasang LCD-nya, tekan pelan-pelan dan rapikan bagian soket LCD-nya ya. Dipijat pelan-pelan fleksibelnya agar tidak terlipat ya. Setelah dilakukan pemasangan LCD, lanjut merapikan di bagian plastik bening belakang baterai itu. Kemudian pasang baterai dan pastikan kabel-kabel, soket fleksibel dan lain-lain terpasang semua ya. Kemudian lanjut merapikan pasang bezel tengahnya,
tekan pelan-pelan di bagian sisinya saja ya, jangan di bagian LCD-nya, takutnya malah mengenai LCD, malah LCD-nya jadi ini ya, rusak ya. Oke, di sini belum saya lakukan pengeleman dulu untuk bagian kopernya sambil menunggu lem kering. Jadi di sini saya bantu dengan isolasi ya, tergantung kita ya, bisa isolasi, bisa juga menggunakan karet ya, dan kalau ada penjepit atau yang lainnya bisa digunakan ya untuk membantu merapatkan dan sambil menunggu lem LCD benar-benar kering ya. Oke, untuk pemasangan LCD ini alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi tinggal yang tahap selanjutnya untuk merapikan dan memasang bagian terakhirnya ya, koper belakangnya. Oke, terima kasih. Mungkin saya akhiri ya. Oke, dan ini alhamdulillah sudah done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.